Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya pernah menerangkan bahwa hukumnya nun mati dan juga tanwin itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah izhar. Maka kali ini saya akan membahas untuk bagian yang pertama, yaitu izhar. Ya. Izhar. Di video sebelumnya saya pernah menerangkan bahwa huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha, kemudian ghin, terakhir adalah kha. Sebelum kita membahas idhar lebih lanjut, saya akan menerangkan dulu akan definisi dari idhar. Definisi dari idhar secara lughawi ataupun secara umum lah. Definisi idhar secara bahasa ataupun secara lughawi itu adalah al-bayan. Al-bayan. Apa itu al-bayan? Al-bayan itu adalah setiap sesuatu yang tampak jelas, maka itu dikatakan al-bayan ataupun idhar secara umum ataupun secara bahasa. Sedangkan definisi idhar menurut istilah, jadi istilah itu adalah lebih khusus lah, lebih khusus menurut ahli qiraah pembacaan. Sedangkan kalau idhar menurut istilah itu adalah huwan nutqu biharfin mim makhrajihi ma'a adamil mura'atil ghunnah. Nah, ini adalah yang dikatakan definisi idhar menurut istilah. Huwan nutqu biharfin, ketika kita mengucapkan biharfin huruf mim makhrajihi, yang dikeluarkan dari makhrajinya huruf itu ma'adamil mura'atil ghunnah, serta kita mengucapkannya itu tidak boleh menggunakan dengung. Contoh, kan ini menerangkan nun mati dan tanwin ya. Nun mati dan juga tanwin. Ini untuk bagian yang pertama. Contoh, misalkan man amana, gitu ya. Ataupun contoh yang tanwinnya azizun ala. Nah, ini contohnya. Coba kita perhatikan ke contoh ya. Nah, di sini man amana. Ini yang dikatakan hukum nun mati ini, ya. Ini yang dikatakan hukum dan hamzah ini yang terhukuminya. Karena kan di sini sedang menerangkan hukumnya nun mati kan? Apakah di dalam hukum nun mati ini ada nun matinya? Oh, ada ini nun mati. Ini menerangkan nun mati dan juga tanwin. Di dalam contohnya azizun ala, adakah tanwin? Ada. Ini adalah tanwinnya. Ya. Jadi di mana-mana di dalam Al-Qur'an kita menemui ada nun mati ataupun tanwin, baik itu tanwin kasrah, mau tanwin fathah ataupun tanwin dhammah, menghadapi salah satu huruf idhar yang 6 ini, maka ini dihukumi izhar. Contoh, man amana, adakah nun mati? Ada. Menghadapi huruf apa ini? Hamzah. Adakah hamzah di sini? Ada ya. Azizun ala, adakah nun mati di sini? Tidak ada. Tetapi ada apa? Ada tanwin. Menghadapi apa? Ain. Adakah ain di sini? Ada. Oh, berarti jika begitu kalau ditanya ini hukumnya apa? Ini hukumnya izhar.
Bagaimana cara pembacaannya? Maka cara pembacaannya tadi al-bayan, harus kita jelaskan. Mana yang harus kita jelaskan? Mim makhrajihi, kita jelaskan yang keluar dari makhrajnya. Apa yang keluar dari makhrajnya? Yaitu hukumnya. Apa hukumnya? Adalah nun mati. Sehingga apa yang harus kita jelaskan cara pembacaannya adalah nun mati ataupun tanwin ini tersebut. Man a tampak terjelas nun oleh kita? Tampak. Azizun ala zun nampak terjelas? Jelas terdengar oleh kita? Tampak terdengar jelas oleh kita, ya. Jadi yang harus kita jelaskan apanya? Nun mati tanwinnya ataupun huruf idharnya yang harus kita jelaskan. Maka yang harus kita jelaskan adalah nun mati ataupun tanwinnya, bukan huruf idharnya. Seperti itu ya, mudah-mudahan paham. Itu yang dikatakan definisi dari idhar ini. Jadi kalau misalkan saya bertanya seperti ini, lafaz man amana, cara membacanya harus kita bagaimanakan? Kita jelaskan. Kenapa kita jelaskan? Karena nun mati menghadapi salah satu huruf idhar yang 6. Apa huruf idhar yang 6 itu? Adalah hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Seperti itu. Kalau di dalam kaidah Tuhfatul Atfal dikatakan fal awwalul idharu qabla al ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Maka di dalam kitab Tuhfatul Atfal dikatakan bahwa lil halqi, bahwa huruf idhar itu yang dinamakan dengan huruf halaq. Halaq. Apa itu halaq? Halaq itu artinya tenggorokan. Kenapa dikatakan huruf halaq ataupun huruf tenggorokan? Karena seluruh huruf idhar yang 6 ini itu makhrajnya keluar dari halaq ataupun dari tenggorokan. Yang pertama hamzah dan juga ha itu keluar dari aqsal halqi. Ain dan juga ha itu keluar dari wastul halqi. Kemudian ghin dan kha itu keluar dari adnal halqi. Apa aqsal halqi? Itu adalah tenggorokan yang berada di posisi bagian paling bawah. A, ha. Bukan di dada kita mengucapkan ha, tetapi ketika kita mengucapkan ha seolah sedikit mendorong ke dada, tetapi makhrajnya bukan dari dada, sehingga cara pembacaannya tidak boleh seperti ini, ha, itu salah, tetapi ha, ya, karena di sini bagiannya di sini. Kemudian ain ha itu keluar dari wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan, kita bisa rasakan ain ha. Dan yang terakhir adalah ghin kha, itu dari adnal halqi, tenggorokan yang paling atas. Ghin kha. Karena itulah huruf idhar ini dikatakan huruf halaq ataupun huruf yang keluar dari tenggorokan. Baik, sekali lagi, maka yang di rumah boleh menjawab apa yang saya tanyakan. Lafad azizun ala, caranya harus dibagaimanakan? Ya betul, kita jawab jelaskan. Kenapa kita jelaskan? Ya, karena tanwin menghadapi salah satu huruf idhar. Ada berapakah huruf idhar? Ya, ada 6. Apa sajakah itu? Barusan saya katakan bahwa idhar itu termasuk huruf apa? Maka kita menjawab huruf apa tadi? Huruf halaq, yang artinya adalah tenggorokan. Hamzah ha dari aqsal halqi, ain ha dari wastul halqi, dan ghin kha dari adnal halqi. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan bisa difahami oleh semuanya dan kita bisa mengamalkan cara pembacaannya secara fasihat. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.